Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Raisa Channel. Jangan lupa like and subscribe serta komentar di bawah ya. Hari ini kita akan belajar budidaya tanaman obat bab 3. Anak-anak, perhatikan beberapa tanaman berikut ini. Pernahkah kamu melihat tanaman tersebut di lingkunganmu? Apa yang kamu ketahui tentang tanaman pada gambar tersebut? Kalian mendengar istilah apotek hidup atau toga? Apotek hidup atau toga adalah kegiatan budidaya tanaman obat di halaman rumah atau pekarangan sebagai antisipasi pencegahan maupun mengobati secara mandiri menggunakan tanaman obat yang ada. Tanaman obat merupakan jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat, bahan, atau ramuan obat-obatan. Budidaya tanaman obat merupakan suatu cara pengelolaan tanaman sehingga tanaman obat yang dihasilkan bermutu baik. Tanaman obat dapat dimanfaatkan berdasarkan bagian tanaman seperti daun, akar, rimpang, buah, dan bunga. Berikut contoh beberapa jenis tanaman obat berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Ini adalah beberapa contoh tanaman obat yang dimanfaatkan mulai dari bunga, buah, akar, batang, dan buah serta daun. Berikut macam-macam tanaman obat beserta khasiatnya. Yang pertama, kunyit. Kunyit merupakan satu dari macam-macam tanaman obat yang sangat populer. Kunyit termasuk jenis rimpang yang sangat mudah tumbuh. Dengan warna jingga yang menyala, kunyit punya sifat antioksidan dan antiinflamasi. Kunyit dipercaya memiliki khasiat anti kanker dan dapat mencegah mutasi DNA. Kunyit juga menjanjikan sebagai pengobatan untuk berbagai penyakit kulit dan radang sendi. Yang kedua, ada jahe. Selain kunyit, jahe juga sangat terkenal khasiat obat jahe kaya akan gingerol. Zat dengan sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat, jahe mengandung berbagai senyawa bermanfaat dan telah lama digunakan dalam praktik tradisional untuk mengobati pilek, mual, migrain, dan tekanan darah tinggi. Jahe juga dapat melawan bakteri dan virus berbahaya. Ini juga dapat mengurangi risiko infeksi. Yang ketiga ada lengkuas. Lengkuas merupakan herbal yang berasal dari keluarga jahe dengan genus Alpinia vitur. Kulit lengkuas cenderung lebih pucat dan lebih halus dari jahe dan daging yang cukup berserat. Lengkuas merupakan salah satu rempah andalan di berbagai kudapan Indonesia. Lengkuas dikenal untuk mengeluarkan racun dari tubuh, juga meningkatkan sirkulasi darah. Lengkuas juga umum digunakan untuk mengobati sakit perut dan gangguan pencernaan. Nah, di nomor 4 ada kencur. Kencur masuk dalam kategori rimpang, tanaman obat yang telah dibudidayakan sejak lama di Indonesia. Kencur termasuk tanaman monokotil dalam keluarga tanaman jahe. Kencur memiliki sifat menghangatkan yang cocok bagi penderita flu atau sakit perut. Kencur kerap digunakan untuk meningkatkan nafsu makan. Kencur juga dapat digunakan untuk mencegah jerawat, sariawan, dan diare. Nomor 5 ada kapulaga. Kapulaga adalah bumbu dengan rasa yang kuat dan sedikit manis. Biji, minyak, dan ekstrak kapulaga dianggap memiliki khasiat obat. Kapulaga telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama berabad-abad. Macam-macam tanaman obat satu ini kerap digunakan sebagai campuran jamu atau masakan. Kapulaga memiliki efek antioksidan yang kuat. Ini bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah, mencegah peradangan, mencegah bau mulut, dan antibakteri. Di nomor 6 ada temulawak. Temulawak dikenal luas sebagai penambah stamina tubuh. Temulawak bisa mendetoksifikasi tubuh, membuat tubuh terasa bugar dan segar. Temulawak bisa mengurangi gejala masuk angin, demam, batuk, dan flu. Temulawak juga digunakan untuk menambah nafsu makan. 7. Mengkudu. Mengkudu termasuk dalam macam-macam tanaman obat yang penuh khasiat. Di Indonesia, mengkudu menjadi obat herbal untuk berbagai penyakit. Mengkudu dikenal sebagai buah yang super pahit. Namun, di balik rasa pahitnya, mengkudu punya khasiat yang kuat. Buah mengkudu bisa digunakan untuk mengobati masalah kesehatan seperti sembelit, infeksi, nyeri, dan radang sendi secara umum. Mengkudu menyediakan sumber vitamin C, biotin, dan folat. Selanjutnya adalah mahkota dewa. Macam-macam tanaman obat selanjutnya adalah mahkota dewa. Tanaman ini juga dikenal dengan nama Simalakama. Mahkota dewa merupakan tanaman obat asli Indonesia yang berasal dari Papua. Sama seperti mengkudu, mahkota dewa punya rasa yang sangat pahit. Buah ini dikenal sebagai buah beracun yang bisa mematikan jika tidak diolah dengan benar. Mahkota dewa kaya akan antioksidan seperti flavonoid, polifenol, dan alkaloid. Semuanya berperan dalam mencegah berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi hingga penyakit jantung.
9. Kumis kucing. Kumis kucing merupakan tanaman obat yang banyak dikenal khasiatnya. Tanaman ini terkenal dengan bentuk bunganya yang mirip dengan kumis kucing. Kumis kucing memiliki sifat diuretik, menghentikan kejang, mengurangi pembengkakan, dan membantu melawan bakteri. Dan yang terakhir ada serai. 10. Serai termasuk tanaman obat yang sangat mudah ditemukan. Serai mengandung zat yang dianggap dapat meredakan nyeri dan bengkak, menurunkan demam, mengontrol kadar gula dan kolesterol dalam darah, merangsang rahim dan aliran menstruasi, serta memiliki sifat antioksidan. Serai dapat membantu mencegah pertumbuhan beberapa bakteri dan jamur. Baiklah anak-anak, itulah tadi beberapa macam tanaman obat yang dapat kita tanam di rumah masing-masing. Tugasnya untuk hari ini mencatat kembali apa yang sudah Ibu jelaskan. Tulis di buku catatan prakarya kalian 10 jenis khasiat tanaman obat tadi ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Raisa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.